Hai, gue Gior, gue CEO and co-founder dari Garis Temu. Kita creative marketing strategist, kita fokusnya di social media, tapi sekarang kita juga udah merambah ke branding, ke digital ads, ke KOL service, dan ke production house. Gue bangun Garis Temu dari tahun 2018 bersama anak-anak muda, teman-teman juga, semuanya masih di umur 25 tahun ke bawah tim kita. Kita kantornya ada di BSD, dan sekarang tim kita hampir mencapai 50 orang lah kira-kira. NFT kan non-fungible token. Paling simpelnya adalah ini namanya digital ownership. Sama aja kayak gue punya handphone and I own the phone, tapi bayangin kalau ini handphonenya ada di dunia digital. Gimana caranya gue bisa tahu handphone itu punya gue? Nah, NFT dengan teknologi blockchain membuat kita bisa memverifikasi kalau kita mempunyai ownership terhadap benda digital itu, gitu sih. Sebenarnya mulainya bukan karena cuannya sih, cuman karena memang gue curious and then gue ngeliat kalau I think this is the future. Kayak abis kripto, then what? Kriptonya kan harus dibuat jadi sesuatu. Kalau kriptonya cuman kripto doang, nggak ada utility-nya, lama-lama nggak bakal ini juga. Tapi ketika kripto ini ada utility-nya, bisa buat beli NFT, and I think ini jadi something. Pasti orang punya invest di kriptonya, selain dia mau lihat harganya naik, tapi dia juga mau beli something kan. Namanya manusia, naturnya adalah to spend. Nah, ketika gue melihat NFT ini jadi salah satu yang bisa dibeli dengan kripto, ya gue tertarik aja. Gini, zaman sekarang semua ngelihatnya kalau NFT itu cuan. Semua kontennya adalah NFT cuan. Yang tidak dibahas adalah ada juga project-project yang bust. Project-project yang ditinggalin aja sama developernya gitu ya. Itu banyak banget, dan gue ada lah 1-2 kali gue juga testing beli. Yang paling parahnya sih gue ada beli satu project NFT, gue beli 6 biji harganya 0,1, jadi gue beli 0,6 Ethereum. Kalau sekarang 60 juta berarti ya sekitar 35-40 juta. Ya intinya gue beli projectnya, gue pikir gue orang yang early, gue pembeli ketiga. Tapi habis itu projectnya ditinggalin aja sama orangnya. Jadi NFT-nya gue tetap punya, gue masih bisa tunjukin ke lo. Tapi projectnya nggak jalan aja, jadi ya NFT-nya jadi nggak ada gunanya karena nggak ada utility lainnya selain cuma gambarnya. Gitu. Nah, ya ininya adalah itu. Kalau lo lihat semua di sosial media sekarang NFT cuan. Tapi orang nggak cukup banyak ngomongin yang kayak gitu. Kalau lu main di NFT cukup lama, lu akan bisa bedain mana project-project yang actually bisa jalan, mana project-project yang cuman money grabber aja. Project gue sendiri namanya Zootex, gue mulai di bulan Juni. Intinya waktu itu kita cuma jualan satu karakter namanya Wolfie. Wolfie ini kita pakein baju. Zoo itu binatang, Tex itu textile, jadi binatangnya pakai baju yang aneh-aneh. Kita pakein baju Bruce Lee, kita pakein baju James Bond, apa segala macam. Nah, tapi gue menyadari kalau NFT itu nggak boleh cuma berdiri sendiri jadi NFT aja. NFT itu harus ada apanya. Gitu, sama kayak sosial media nggak bisa berdiri sendiri aja. Bisnis memakai sosial media untuk maju, sama bisnis memakai NFT untuk maju. Untuk itu, si Zootex ini gua bikin nantinya ke depannya kita akan kerja sama brand-brand F&B, kita kerja sama brand fashion, dan kita jadikan ini intellectual property yang ya ibaratnya Zootex ini jadi kayak Pokemon gitu loh. Jadi ada intellectual property yang kita own. Jadi orang beli NFT-nya itu nggak cuma beli NFT-nya aja, tapi actually ada hal di luar itu, bisa bentuknya nanti komik, short movie, merch, apa segala macam yang bentuknya adalah Zootex. Project gue yang kedua namanya Grisandi The Label. Intinya yang ini adalah gue cuman ingin membantu artis-artis yang nggak ngerti apa itu NFT untuk cobain masuk di NFT gitu loh. Nah, jadi kita bikinnya adalah lu boleh submit your portfolio yang tadinya cuma nganggur di Google Drive lu kasih ke kita jadiin NFT, and then kita coba aja jual laku atau enggak. Kalau laku, then you can get the money. Kalau nggak laku, nothing tulus juga. Jadi yang kedua itu Grisandi The Label namanya. I think 5 tahun lagi akan ada agency yang ngurusin NFT. Karena ini bisa jadi marketing tools yang very powerful menurut gua gitu. Contohnya adalah misalnya lu punya bisnis F&B, yang dulu kita kumpulin beli 9 gratis 1, itunya bisa jadi NFT gitu loh. Dan kalau yang dulu 9 gratis 1 ya udah nggak ada harganya terlalu gimana kan, tapi karena itu jadi NFT, ininya bisa dipindah tangan kan, bisa dijual juga gitu loh. Jadi menurut gua setiap bisnis 5 tahun lagi bakal menyentuh NFT, sama kayak 3 tahun yang lalu gue bilang semua bisnis bakal pakai Instagram.
3 tahun lalu waktu gue mulai Garis Temu, gue masih harus menjelaskan kenapa bisnis lu harus masuk sosial media. Sekarang kita jualannya kenapa harus pakai Garis Temu. I think ini juga momennya kenapa lu harus masuk NFT. Tapi mungkin 5 tahun kemudian jadinya semua orang bakal masuk NFT. Semua bisnis bakal menggunakan NFT. Tools yang umum buat membership, buat kupon diskon, buat tiket, buat nanti tiket pesawat lu itu bentuknya NFT, nanti ijazah lu bentuknya NFT, BPKB mobil lu bentuknya NFT gitu loh. Jadi menurut gua itu yang akan terjadi ke depannya. Jadi semuanya bakal jadi NFT. NFT dalam 3 kata, future digital ownership.